Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Puji Tuhan, oleh karena kasih Allah kita dapat beribadah kembali walaupun masih secara online. Marilah kita berdiri, kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu Kasih dari Sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di hari Minggu ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini atau di minggu yang kelima ini terdapat di dalam surat Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Demikian tertulis, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat disilahkan duduk. Kasih pasti
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus tentang tata hidup baru, sesuai dengan bunyi surat Roma pasal 12 dan 13, yang dikutip beberapa ayat dari dalamnya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menyatakan kamu, supaya kamu memperkenalkan tubuhmu sebagai kebenaran yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi lupa dengan diri, tapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi itu jangan terlalu jauhilah yang jahat dalam hal yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mengakui dalam beriman. Janganlah kamu berbuat apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, dia sudah memuji hukum kawan. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingingi, dan firman lain mengaku juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kebenaran untuk Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar tata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percaya juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami, demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharui hidup kami, agar kami menerima damai sejahtera-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Beriman
Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Tuhan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang datang kepadaku, tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar, kami bersyukur karena kami diperkenankan lagi untuk beribadah di hari Minggu yang kelima ini. Kami bersyukur juga karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang waktu yang kami lalui, dan kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami yang akan datang. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami diberi hikmat untuk mampu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami dengar, itu tercermin lewat sikap hidup dan tindakan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu yang kelima ini terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 17 hingga yang ke-20, demikian firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi lagu Sungguhku Bangga Bapa. Jemaat diundang berdiri, kita mendoakan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Engkau Tuhan Allah Maha Baik, Allah Maha Kudus, Allah yang selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini bagi kami jemaat-Mu. Kami akan memberikan ungkapan syukur kami kepadamu lewat persembahan. Biarlah Tuhan Engkau berkati persembahan kami ini, dan berkati juga kami jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu, demi hormat kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus sumber berkat bagi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu yang kelima ini berjudul Yesus dan Hukum Taurat. Kata Taurat atau Torah dalam bahasa aslinya memiliki beberapa arti yang berbeda, namun berhubungan erat, yakni bisa berarti hukum, arahan, instruksi, didikan, dan pengajaran. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa dengan maksud baik, yaitu untuk mengatur relasi manusia dengan Allah dan relasi manusia dengan sesamanya. Melalui hukum Taurat ini juga orang Israel mengenal kehendak Allah, memahami pentingnya sikap saling menghormati, saling menjaga, dan saling melindungi sesamanya, serta menuntun umat Israel kepada keselamatan. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi selanjutnya, bangsa Israel atau umat Allah gagal melaksanakan hukum Taurat, sehingga keadaan mereka semakin menyimpang jauh dari kehendak Allah. Sedangkan kitab para nabi adalah pemberitaan para nabi yang berisi tentang pesan Allah yang ditujukan kepada umat Israel tentang penghukuman atau peringatan, juga pengampunan dan pembaharuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dalam pembacaan kita, Matius 5 ayat 17 hingga 20, itu tidak terbatas pada hukum Taurat, melainkan seluruh kitab suci orang Yahudi atau Perjanjian Lama yang kita kenal. Sedangkan ungkapan hukum Taurat dan kitab para nabi seringkali digunakan sebagai rujukan atau referensi untuk seluruh Perjanjian Lama. Dan bagi orang Yahudi, hukum Taurat dan kitab para nabi ini sangat dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai pegangan hidup. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka merasa dongkol, mereka merasa kesal terhadap Yesus. Bagi mereka, banyak pengajaran Yesus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Beberapa contoh seperti ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat di Injil Yohanes pasal 5. Ketika para murid memetik bulir gandum untuk dimakan pada hari Sabat, mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang orang melakukan segala sesuatu pada hari Sabat. Begitu juga di Yohanes 8, ketika Yesus membebaskan seorang perempuan bersinah dari hukuman mati, mereka mengkritik Yesus. Dan banyak lagi contoh. Nah, apakah benar demikian? Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, menegaskan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 17. Yesus menegaskan bahwa Perjanjian Lama berotoritas dan bersifat permanen. Apa yang ditulis dan bagian yang dianggap terkecil sekalipun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi atau digenapi. Ayat 18. Misalnya, tentang ritual pengorbanan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ibrani 7 ayat 27 itu bisa kita baca, dan Ibrani 9 ayat 26.
Namun, perintah untuk mengasihi Allah dan sesama itu tetap berlaku. Karena perjanjian lama itu berotoritas atau berkuasa, maka salah satu hukum Taurat yang dianggap ringan pun itu tidak boleh ditiadakan dan kemudian diajarkan kepada orang lain. Tindakan itu akan membawa kepada posisi yang tidak mulia. Ayat 19. Sebaliknya, dengan melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, itu akan membawa kepada posisi yang mulia dalam kerajaan sorga. Perjanjian lama diberikan memang bukan hanya dirumuskan menjadi ada beberapa perintah, ratusan perintah, sekitar 613 perintah yang bersifat legalistik seperti yang para ahli Taurat dan orang Farisi yakini. Perjanjian lama diberikan agar mereka bisa mengasihi Allah melalui ketaatan kepada perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi Yesus, Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi bahwa Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup kita benar-benar dijiwai oleh hukum Taurat itu. Artinya, bahwa yang terpenting bukan hanya sekedar kita menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat itu dijalani, dihayati dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral di dalam bertindak dan berbuat apapun di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kata menggenapi di ayat 17, itu telah dipahami secara beragam oleh para penafsir. Ada yang menafsirkan kata menggenapi ini dalam arti menaati Taurat. Ada yang memahami dalam arti menerangkan makna yang sepenuhnya dari Taurat. Dan ada pula yang menafsir kata menggenapi ini bahwa kehidupan dan pelayanan Yesus adalah untuk membawa Taurat pada tujuannya. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keseluruhan pelayanan Kristus, Dia melakukan 3 hal ini. Dia datang untuk menaati Taurat, Dia datang untuk menerangkan makna yang lebih esensial dari Taurat, dan Dia datang untuk merealisasikan tujuan Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20 menunjukkan penekanan khusus bahwa tujuan dari kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus adalah untuk memenuhi tujuan Taurat. Yang digenapi oleh Yesus di Matius 5 ayat 17 ini memang bukan hanya Taurat, tetapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini bukan tentang hukum Taurat, tetapi tujuan Taurat. Dan ini bukan tentang aturan para nabi, melainkan nubuat mesianis atau nubuat pengharapan tentang datangnya Mesias yang mereka sampaikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui inkarnasi Yesus, Kristus menggenapi tujuan kitab suci. Apa yang sudah direncanakan Allah dan dinyatakan melalui kitab suci, direalisasikan melalui pelayanan Yesus. Sang Mesias datang untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita juga perlu mengetahui bahwa
Yesuslah yang telah memberikan teladan sebagai yang sulung. Artinya Yesus adalah contoh yang sempurna di dalam melaksanakan dengan tepat segala tuntutan dari hukum Taurat. Yesus membawa Taurat kepada tujuannya, yaitu menuntun dan mengajarkan kepada orang percaya menuju kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Taurat menunjukkan keberdosaan manusia. Kita bisa baca di Roma 7 ayat 7 sampai 25. Manusia tidak berdaya dalam menaati Taurat. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Pengungkapan dosa melalui Taurat ini merupakan persiapan supaya manusia memahami keselamatan melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jika tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan Taurat, misalnya dengan perbuatan-perbuatan baik, pertanyaannya, masih adakah harapan bagi umat manusia? Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketidakberdayaan manusia tidak selalu identik dengan ketidakadaan harapan. Melalui para nabi, Allah berkali-kali menjanjikan kedatangan Mesias. Dialah yang akan memberikan harapan bagi orang-orang yang berdosa. Sebab dialah yang akan menggenapi Taurat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau mengatakan juga bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi sejatinya telah gagal melaksanakan hukum Taurat. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Allah dan kehendaknya secara utuh. Ketaatan mereka hanya bersifat lahiriah semata. Apa yang dilakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya. Mereka melaksanakan hukum Taurat, tetapi tanpa kasih sebagai hal yang mendasar atau yang esensi. Beberapa contoh kita bisa lihat kegagalan para ahli Taurat di dalam menunjukkan atau melakukan Taurat atau aturan-aturan ini. Yang pertama, mereka mengajar dengan tekun, tetapi tidak ada ketekunan sama sekali di dalam diri mereka untuk menaati apa yang mereka sendiri ajarkan kepada orang lain. Mereka sebagai pengajar, tetapi bukan murid kebenaran. Mereka pengajar, tetapi hidupnya melawan apa yang sudah mereka ajarkan. Inilah yang disebut dengan pengajar yang munafik, yang hanya mau menerima hormat dari manusia. Yang kedua, kegagalan para ahli Taurat dan orang Farisi adalah mereka menuntut orang lain menjalankan apa yang mereka sendiri tidak sanggup jalankan. Tuntutan Taurat menjadi sangat berat dan sangat tidak penting karena ajaran mereka. Mereka memasukkan begitu banyak peraturan yang Tuhan sendiri tidak nyatakan. Peraturan mereka mementingkan hal-hal yang Tuhan sama sekali tidak gubris. Mereka lebih ketat daripada Musa. Hal-hal yang Tuhan toleransi mereka larang dengan ketat. Hal-hal yang Tuhan biarkan mereka perintahkan dengan tegas. Tetapi mereka tidak merasa berkewajiban untuk menaati perintah mereka sendiri dengan ketat.
Ini seperti sebuah istilah, hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mereka tidak merasa berkewajiban untuk menaati perintah mereka sendiri dengan ketat. Inilah yang Yesus bongkar dari kehidupan mereka. Mereka memberikan standar yang tinggi untuk orang lain. Tetapi sebenarnya mereka hidup di dalam standar yang jauh lebih rendah dari yang mereka telah tetapkan untuk orang lain. Mereka tidak sadar kalau mereka jauh dari apa yang seharusnya menurut standar mereka sendiri. Mereka meletakkan beban yang sangat berat, tetapi orang lain yang memikul beban yang berat itu. Perenungan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan, sebagai pengajar, ataupun apa saja, betapa celakanya jika kita juga melakukan hal yang sama seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita menghina orang lain karena gagal melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kita lupa hal-hal yang kita gagal lakukan, sebenarnya orang lain bisa lakukan itu. Sekali lagi, jangan menjadikan diri kita itu standar bagi orang lain. Biarlah kita semua merasa masih berada di dalam keadaan yang selalu mau diperbaharui, sehingga kita dapat membimbing orang lain untuk datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita pun sedang berusaha untuk hidup lebih baik. Biarlah kekurangan kita membuat kita sadar dan kita sabar untuk membimbing orang lain yang juga tidak sempurna. Karena Kristus yang sempurna pun, Dia sabar membimbing kita manusia yang mudah sekali ditipu atau diombang-ambingkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa konsekuensi praktis yang dituntut dari kita sebagai pengikut Kristus melalui firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, kita harus memegang erat, mengajarkan, dan melakukan seluruh firman Allah. Kalau di ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, kata meniadakan atau kata melepaskan di ayat ini dapat menyiratkan juga sebagai suatu usaha untuk bersantai atau kurang aktif atau bersifat rileks. Kita jangan seperti itu. Kita jangan bersantai menjadi kurang efektif di dalam mengajarkan dan melakukan seluruh firman Tuhan. Lawan dari kata meniadakan di ayat 19 ini adalah memegang erat. Jadi kita harus memegang erat, mengajarkan dan melakukan seluruh firman Tuhan. Memegang erat bukan berarti monopoli atau hanya untuk kita sendiri. Firman Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Itulah tugas kita sebagai orang percaya untuk meneruskan karya pelayanan Kristus, mewartakan kabar baik kepada semua orang. Setiap kita dipanggil untuk mengajarkan, baik di dalam situasi yang formal, misalnya kalau kita sebagai pelayan di dalam ruang-ruang ibadah, atau ketika kita sebagai pengajar, kita mengajar tentang firman Tuhan, maupun non-formal. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari,
melalui nasihat dan percakapan. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengajar orang lain itu adalah penting dan itu harus kita lakukan, tetapi perlu kita ingat bahwa pengajaran kita itu harus disertai dengan teladan hidup sebagai pengajar. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengajar, namun juga untuk melakukan. Ayat 19 bagian C situ. Mengajarkan tanpa melakukan itu sama dengan tidak memiliki komitmen untuk mengasihi Allah dan sesama secara total. Ada contoh seorang tokoh dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membaca Esra 7 ayat 10, dikatakan sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra adalah contoh pengajar yang baik. Dia memahami terlebih dahulu, dia menyelidiki firman Tuhan, lalu dia lakukan, kemudian dia ajarkan. Mengajar adalah bagian dari menaati Taurat atau hukum Allah. Karena dengan mengajar firman Tuhan, berarti kita menyebarkan pengenalan tentang Allah melalui firman-Nya, dan harus kita kerjakan sebagai tanda bahwa kita menaati firman-Nya. Maka Taurat itu harus kita perkenalkan dan diajarkan berulang-ulang. Hal ini berarti tidak ada ketaatan tanpa kerinduan hati untuk menjangkau lebih banyak orang agar mereka dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Mengajar harus penuh dengan kehangatan kasih kepada sesama. Dan itu menjadi alasan mengapa kita mengajar hukum Allah itu berulang-ulang kepada orang lain. Ini berbeda dengan pengajar-pengajar Yahudi. Mereka mengetahui banyak hal dan mengajarkan pengetahuan itu, tetapi sebetulnya niat mengajar mereka tidak didorong oleh kasih yang besar akan sesama manusia. Yang kedua, kita harus memiliki ketaatan yang benar. Di ayat yang ke-20 kita bisa baca di sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tuntutan untuk memiliki hidup keagamaan seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat terdengar mustahil kita capai, apalagi melebihi kehidupan keagamaan mereka. Karena para pemuka agama Yahudi ini begitu bersemangat dan detail dalam memelihara dan mengejawantakan Taurat. Bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun itu tidak lepas dari perhatian mereka. Nah, bagaimana mungkin kita, para pengikut Kristus, dapat melebihi kehidupan mereka? Jemaat yang dikasihi Tuhan, rahasia untuk memahami tuntutan ini terletak pada kata keagamaan di dalam bacaan kita. Dalam teks asli, kata ini secara hurufiah memiliki arti kebenaran. Jadi bukan berarti hidup keagamaan, tetapi bagaimana hidup dalam kebenaran itu nampak di setiap tindakan kita sehari-hari. Pada saat Yesus memerintahkan
para pengikutnya, para muridnya untuk memiliki kebenaran di atas kebenaran Farisi dan ahli Taurat, ini menunjukkan bahwa Yesus sedang memaksudkan kebenaran yang khusus, yaitu kebenaran yang muncul dari karya Kristus yang menggenapi tujuan Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kita menaati perintah Allah bukan sebagai tuntutan legalistik ataupun syarat keselamatan. Ketaatan kita merupakan ekspresi iman dan ucapan syukur kita sebagai orang-orang yang telah ditebus atas karya keselamatan yang telah dituntaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber kebenaran itu. Mazmur 1 mengidentikan orang-orang benar adalah orang-orang yang menyukai Taurat Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyimpan dan merenungkan Taurat Tuhan itu di dalam hati, dan yang kerelaannya untuk taat serta menjadikan firman Tuhan itu standar hidup mereka. Dengan demikian, kita juga akan disebut orang-orang berbahagia karena kita hidup di dalam kehendak-Nya. Bagaimana kita menyukai Taurat Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, merenungkannya tiap hari, dan menghidupi itu dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kita pun harus rajin menyelidiki kitab suci. Mau tidak mau, kita harus juga memahami dan berusaha untuk belajar tentang firman Tuhan. Akan tetapi, ada satu hal yang menurut saya tidak boleh kita lupakan, bahwa inti atau esensi dari hukum Taurat adalah kasih. Itulah hukum baru yang diberikan oleh Yesus. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa ada rasa curiga, kasih yang tidak melihat sekat-sekat atau batasan-batasan, dan kasih yang mau berkorban. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan atau refleksi kita dari firman Tuhan ini? Kita bisa lebih baik daripada kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu bukan karena apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan, tetapi karena apa yang telah Yesus lakukan bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Yesus sudah datang dan Ia sudah menggenapkan seluruh kebenaran. Kebenaran Yesus itulah yang diberikan kepada kita melalui iman percaya kita kepadanya. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Seluruh manusia yang masih berbuat baik supaya dibenarkan, tidak akan pernah dibenarkan karena perbuatan baiknya. Itu perlu kita renungkan. Perbuatan baik kita tidak membawa kita kepada kebenaran. Tetapi kita dibenarkan karena karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, kita sudah mendapat kebenaran Kristus. Kita sudah hidup di dalam kebenaran Kristus. Seharusnya hidup kita lebih benar daripada orang lain. Kesalehan kita seharusnya melebihi orang lain, karena kita menerima kebenaran Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Dengan kuasa firman Tuhan, mari kita buktikan kepada dunia
bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Karena itu di ayat yang terakhir dari khotbah di bukit ini, Yesus menutup pengajarannya dengan berkata, "Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna tanpa adanya pengamalan kasih yang total kepada Tuhan dan sesama. Karena kasih adalah esensi dari hukum Taurat. Kita harus melakukan kasih karena Kristus sudah meneladankannya bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mampu untuk setia terus mewartakan kabar baik kepada orang lain. Kita setia dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan marilah firman Tuhan kita jadikan standar hidup kita sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dan pada ibadah kali ini, Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3 akan kita nyanyikan bersama sebagai pernyataan iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena kami sudah memuji Engkau lewat nyanyian kami sudah membawa persembahan syukur kami, dan kami juga telah dikuatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas penyembahan dan ibadah kami di hari Minggu ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan, karena Engkau adalah teladan yang sempurna bagi kami dalam menaati hukum Taurat atau kitab para nabi, dan menjalaninya dengan penuh kerelaan dan ketaatan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menaati firman-Mu dengan cara yang sama, sehingga kami mampu hidup bagi Tuhan kami, yang adalah sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, dan sukacita sejati di dalam hidup kami. Roh Kudus senantiasa menolong kami agar kami layak menjadi kitab Kristus yang terbuka
yang dapat dibaca oleh sesama kami. Dan mereka dapat melihat Engkau di dalam sikap hidup dan perilaku kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan membawa syukur kami, pergumulan kami, dan harapan-harapan kami kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang tidak jemu-jemu mendengarkan doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berbagai bentuk berkat jasmani dan rohani yang Tuhan selalu sediakan bagi kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati syukur setiap anggota jemaat kami ya Tuhan, dan berkati setiap usaha dan kerja mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dan selalu menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang menjalani masa-masa pemulihan dari sakit mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi tabib yang agung bagi mereka, selalu memberkati upaya mereka dalam memulihkan kesehatan mereka, dan Tuhan memberkati keluarga yang dengan penuh kesabaran, penuh kesetiaan, selalu mendampingi mereka dalam menjalani masa pemulihan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami dan orang-orang yang kami kasihi yang sudah lanjut usia, para duda, ibu janda, dan anak-anak yatim piatu. Kiranya Bapa, Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Engkaulah yang menjadi penopang hidup mereka. Engkau adalah sahabat yang setia mereka, sehingga Engkau selalu menolong mereka di dalam segala situasi dan keadaan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menolong mereka untuk terhindar dari berbagai mara bahaya, dan segala kebutuhan mereka selalu tercukupkan di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga selalu terpancar rasa syukur dan sukacita dari kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu, baik simpatisan maupun saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan tayangan kami ini. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, tekanan hidup, kelemahan tubuh, mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan lain hal sebagainya ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan selalu menopang mereka, memulihkan mereka dari keterpurukan mereka ya Tuhan, dengan belas kasih-Mu yang tidak bertara itu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap penuh sukacita, selalu dianugerahkan kesehatan, semangat untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga iman mereka semakin teguh dan hati mereka semakin melimpah dengan rasa syukur. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami di masa tumbuh kembang mereka, pergaulan, pendidikan mereka, dan pekerjaan mereka. Doa kami Tuhan, kiranya Engkau selalu melingkupi anak-anak kami dengan kasih dan kuasa-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh dalam menghadapi tantangan hidup, serta selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan jadikanlah mereka anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu di Jemaat Gemis Depok ya Tuhan, yang baru saja terpilih dan bersedia untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Kiranya oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan, kami selalu diberikan kekuatan, diberikan hati sebagai hamba dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan semangat melayani dan ketaatan penuh kepadamu. Semoga juga kami semakin termotivasi ya Tuhan oleh firman-Mu, dan kami terus memancarkan kasih Kristus melalui pemberian diri kami melayani pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang memberikan tenaga, waktu, dan dana mereka, baik sebagai anggota jemaat maupun sebagai simpatisan atau saudara-saudara seiman kami yang membantu pekerjaan pelayanan di jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah sukacita memberi selalu terpancar dalam kehidupan mereka.
Kami juga Tuhan berdoa untuk aktivitas pelayanan di jemaat kami. Di masa pandemi ini kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami para pelayan-Mu dan seluruh jemaat dengan hikmat Tuhan, sehingga pelayanan kami juga menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat dan juga sesama kami. Kini kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa dan negara kami serta seluruh rakyat Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang hanya bersumber dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami ini, dan bimbinglah mereka sehingga mereka dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah bangsa kami dan jauhkanlah dari segala mara bahaya, pertikaian dan niat-niat dari orang-orang yang jahat ya Tuhan, yang memecah belah persatuan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan, yang berada di garda terdepan untuk menjaga keamanan negeri kami. Biarlah Tuhan Engkau menjamah dan lingkupi mereka dengan kuasa-Mu, karena kami yakin dan percaya orang-orang yang berada di dalamnya adalah pilihan Tuhan yang terbaik, sehingga Tuhan akan memberikan mereka hikmat untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan dan harapan-harapan kami. Hanya kami naikkan kepadamu melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan kami akan mengakhiri syafaat kami pada hari ini Tuhan, dengan kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu yang kelima ini. Jemaat diundang berdiri. Mari kita kidungkan NKB 204 bait 2 dan yang keempat, hidupmu kitab terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita jalani kehidupan kita dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan dan selalu menerapkan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua dan kita selalu menjaga kesehatan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita.
andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.